Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Sekanur Aini. Saya dari kelas KA dengan NIM 235050107113 dari kelas KA. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yakni terkait studi kasus, di mana studi kasus ini berjudul kematian ternak yang terjadi di daerah Merauke akibat infeksi jangkitan parasit. Oleh sebab itu, saya akan memaparkan tugas yang telah saya susun dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Untuk kronologi singkatnya, yakni terjadi pada tanggal 28 April tahun 2024 di portal berita tribunnews.papua.com, yakni adanya peningkatan jumlah kematian ternak di wilayah Merauke yang disebabkan oleh akibat jangkitan dari beberapa jenis parasit, di mana kematian ini pada ternak sapi mencapai 210 ekor dan babi mencapai 20 ekor serta kambing mencapai 12 ekor kematian. Akibat kematian secara massal ini, Kepala Veteriner Jayapura membentuk laboratorium Lukavinger Jayapura untuk memiliki tujuan, yakni mengamati serta melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyakit yang telah dialami oleh ternak, sehingga berdasarkan hasil analisa sementara bahwasanya kematian ternak ini diakibatkan oleh jangkitan dari berbagai jenis parasit seperti trypanosomiasis atau trypanosomiasis, kemudian ada babeciosis, kemudian ada theileriosis, dan ada paramestomiasis serta nematodosis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaitan kasus ini dengan ilmu sosiologi pada bidang peternakan. Yang pertama, yakni adanya minim pengetahuan serta keterampilan dari para peternak lokal, di mana dalam menanggulangi gejala awal dari penyakit ini, sehingga mengakibatkan banyak ternak yang lebih dahulu mengalami kematian sebelum diidentifikasi penyebabnya dan dilakukan pencegahan pertama. Kemudian ada proses manajemen pemeliharaan ternak yang masih sangat sederhana, yakni dengan cara melepas liarkan ternak atau ternaknya itu dia bersifat hamparan luas, sehingga faktor lingkungan yang tidak higienis dan juga tidak terjamin menjadi wadah yang dapat menularkan berbagai jenis parasit kepada ternak. Karena apabila melakukan pemeliharaan secara hamparan luas atau menggunakan sistem pastura yang tidak dikendalikan kondisi lingkungan pasturanya, maka penyebaran parasit itu akan melalui makanan yang dimakan oleh ternak. Kemudian yang ketiga itu, para peternak juga mengalami keterbatasan dalam akses fasilitas kesehatan hewan serta obat-obatan yang memadai, dikarenakan daerah Merauke ini merupakan salah satu daerah 3T di mana beberapa fasilitas tersebut itu masih belum memadai. Kemudian yang keempat itu ada terbatasnya tenaga veteriner yang dapat membantu para peternak dalam menanggulangi serta memberikan penanganan pada ternak apabila ternak ini telah terinfeksi. Kemudian yang kelima itu ada keterbatasan dalam akses layanan internet, di mana akses layanan internet ini sangat berfungsi bagi para peternak, apalagi dalam pemerolehan informasi di media massa, baik terkait perkembangan isu yang sedang beredar, kemudian sebagai media komunikasi antara peternak dan juga lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus ini. Kemudian dalam kasus ini juga perintah ataupun lembaga dinas terkait perlu melakukan adanya penyediaan layanan berupa aplikasi dan website yang memuat berbagai informasi terkait cara pencegahan pada ternak yang telah terinfeksi ataupun yang belum mengalami jangkitan ini. Kemudian yang keenam itu ada kurangnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan dinas peternakan terkait, di mana di daerah Merauke ini khususnya sektor peternakan masih dinilai cukup kurang. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor dalam penanganan kasus kematian ternak akibat infeksi parasit, seperti kurangnya edukasi, kemudian pelatihan yang diberikan kepada peternak itu masih sangat jarang, bagaimana terkait pelatihan bagaimana penanganan serta pencegahan pada ternak apabila telah terjangkit, dan bagaimana mencegah agar ternak tersebut itu tidak terjangkit. Berikutnya ada bagaimana alur interaksi antara pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada interaksi secara asosiatif, yakni melibatkan antara interaksi peternak dan dinas peternakan, di mana interaksi ini menunjukkan bahwasanya adanya kerjasama antara peternak dan juga dinas peternakan di daerah setempat. Akan tetapi, salah satu pihak dalam interaksi ini harus menerima serta kebijakan dari pihak lain yang memiliki kekuasaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa para peternak harus menerima kerjasama dari dinas peternakan terkait segala aturan yang berlaku dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian salah satu contohnya yakni apabila dinas peternakan mengadakan program pelatihan atau program vaksinasi, para peternak itu harus mengikuti
anjuran dari Dinas Peternakan setempat. Kemudian ada interaksi antara peternak dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, di mana interaksi ini bersifat associative accommodation, di mana para peternak itu dan lembaga swadaya masyarakat akan mengadakan beberapa kerjasama, di mana LSM akan menjadi sebuah wadah bagi para peternak untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga dengan adanya LSM, suara-suara atau aspirasi dari para peternak ini lebih cepat tersampaikan ke para pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada interaksi antara para peternak dan juga dokter hewan, di mana interaksi ini termasuk dalam jenis interaksi associative cooperation, di mana para peternak melakukan kerjasama dengan dokter hewan, akan tetapi kedua belah pihak ini saling bertukar barang ataupun jasa, karena para peternak sangat membutuhkan keahlian dari para dokter hewan di sini, sehingga dalam penanganan kasus ini peternak akan melakukan konsultasi kepada dokter hewan. Kemudian dokter hewan ini akan dibayar dari hasil konsultasinya dan pemberian jasa pada peternak yang melakukan konsultasi, seperti penyediaan atau proses penyuntikan vaksin itu harus melalui dokter hewan. Kemudian ada pemberian dosis-dosis obat-obatan. Kemudian yang keempat itu ada interaksi antara Dinas Peternakan dan juga pemerintah daerah, yakni adanya gabungan dari kedua organisasi ini akan mencapai sebuah keuntungan, di mana bersama-sama antara pemerintah daerah dan juga pemerintah atau dinas peternakan setempat dalam penanganan kasus ini, yakni dapat menyelesaikan problematika di mana dari dinas peternakan sekaligus pemerintah daerah ini akan melakukan atau mengadakan sebuah keputusan terkait pengadaan infrastruktur serta pengembangan sumber daya. Dari dinas peternakan sendiri perlu melakukan interaksi ataupun kerjasama dengan pemerintah daerah guna mengadakan seperti kebijakan tadi yang terkait penanganan kasus untuk pencegahan kematian ternak yang disebabkan oleh jangkitan penyakit. Contohnya, kebijakan tersebut itu berupa penyediaan subsidi bagi peternak yang akan mengalami kerugian diakibatkan oleh kematian ternak secara massal. Kemudian interaksi kelima yakni ada interaksi antara pemerintah daerah dan juga lembaga swadaya masyarakat, di mana interaksi ini bertujuan untuk mencapai sebuah keuntungan, di mana lembaga swadaya masyarakat membebaskan para peternak atau masyarakat dari jangkitan penyakit yang dialami, sehingga mengurangi kerugian yang dialami. Sedangkan pada pemerintah daerah sendiri perlu melakukan interaksi dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, karena LSM merupakan wadah yang mengetahui kondisi secara langsung atau kondisi lapang dari apa yang dialami oleh peternak, sehingga pemerintah pun akan dapat mampu mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan dari para peternak. Kemudian yang keenam itu ada interaksi dinas peternakan dan dokter hewan, di mana interaksi ini dokter hewan akan berperan sebagai tenaga ahli, kemudian pemerintah juga akan memberikan gaji pada dokter hewan, yang dimana dokter hewan di sini akan memberikan jasanya untuk penanganan kasus ini. Contohnya yakni keahlian dari tenaga dokter hewan yang dibutuhkan, yakni proses penyuntikan vaksin serta pemberian resep obat-obatan yang diperlukan dalam penanganan jangkitan parasit ini. Kemudian yang ketujuh itu ada interaksi antara dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat, di mana dinas sosial akan melakukan interaksi dengan lembaga swadaya masyarakat guna untuk mengetahui kondisi bagaimana masyarakat setempat dalam penanganan kasus ini. Kemudian ada interaksi berikutnya yakni interaksi antara dokter hewan dan juga LSM, di mana interaksi ini termasuk dalam interaksi associative accommodation compromise, yakni dokter hewan akan membantu lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan permasalahan jangkitan penyakit ini. Akan tetapi lembaga swadaya masyarakat pun akan menerima bantuan berupa pemberian vaksin serta pemberian obat, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat setempat untuk mengkonsumsi daging kembali. Kemudian interaksi yang kesembilan yakni adalah interaksi antara warga yang terdampak dengan dinas sosial, di mana interaksi ini disebut dengan interaksi associative accommodation, yakni dinas sosial berperan sebagai tempat mediasi antara konflik baik peternak dan juga warga yang terkena dampak dari permasalahan ini. Warga yang terdampak di sini dimaksudkan adalah warga dan peternak yang terdampak akibat mengkonsumsi hewan yang
hewan yang telah terjangkit parasit, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil ternak yang dihasilkan. Seperti contohnya golongan masyarakat yang terkena dampak di sini adalah ibu-ibu yang biasa sering membeli daging di pasar. Akibat dari permasalahan ini, para ibu-ibu itu akan enggan mengkonsumsi daging kembali karena ditakutkan akan terjadi penularan ke manusia atau bersifat zoonosis. Kemudian yang terakhir itu ada interaksi antara Selanjutnya, interaksi yang ke-10 adalah interaksi antara warga terdampak dengan dinas kesehatan, di mana interaksi ini berupa associative cooperation cooptation, yakni pada masa jangkitan parasit ini, warga yang terdampak akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dibantu oleh dinas kesehatan, serta mampu mengikuti kebijakan dari dinas kesehatan, yakni berupa kebijakan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang mengkonsumsi daging itu secara berkala agar dapat diidentifikasi apakah infeksi parasit ini akan berpeluang tertular kepada manusia. Kemudian apabila berpotensi tertular kepada manusia, dapat dilakukan penanganan sejak dini agar kasusnya tidak semakin menyebar. Kemudian ada interaksi terakhir, yakni interaksi antara dokter hewan dan dinas sosial, yakni termasuk dalam interaksi association cooperation coalition, di mana dinas sosial akan bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama para peternak yang terdampak atau yang memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Sedangkan dokter hewan di sini akan menangani permasalahan terkait kesehatan hewan sehingga dapat memberikan solusi dalam mencegah kematian ternak secara massal. Yakni interaksi secara disosiatif, yakni ada interaksi pertama antara para peternak dan para penjual daging. Di sini yang dimaksudkan bahwasanya para penjual daging dan para peternak ini akan mengalami disosiatif secara kontroversi, di mana terdapat pertikaian antara peternak dan juga pedagang daging, karena sapi-sapi di sini banyak yang mengalami kematian sehingga para pedagang daging ini akan kesulitan dalam menemukan supplier, sehingga para pedagang daging juga akan menolak serta enggan untuk membeli hasil ternak dari para peternak lagi. Kemudian yang kedua itu ada interaksi antara penjual daging dan penjual daging dari komoditas ternak lainnya. Komoditas ternak lainnya di sini yakni berupa daging kambing ataupun daging unggas serta daging babi. Di sini dapat dilihat bahwasanya para penjual daging yang berasal dari komoditas ternak lainnya ini akan apabila terjadi kematian secara massal pada ternak sapi, maka para pedagang daging sapi ini akan mengalami kehilangan mata pencarian atau bahkan penurunan secara kualitas ekonomi, sehingga akan terjadi persaingan antara penjual dari berbagai komoditas ternak. Kemudian yang ketiga itu adalah interaksi warga yang terdampak dengan peternak, di mana interaksi yang terjadi ini adanya kontroversi antara peternak dan juga warga yang terdampak, yang diasumsikan sebagai masyarakat non-peternak, karena pada dasarnya di daerah Merauke ini para peternak itu kan masih menggunakan metode pemberian pakan dengan cara umbaran atau melepas ternaknya di lahan kosong, sehingga ternak yang akan dilepas bebaskan ini akan memakan atau mencari makanan di perkebunan atau tanaman-tanaman dari warga setempat, sehingga dalam kasus kematian ini warga yang akan memiliki lahan menjadi sasaran, dapat berpotensi menjadi sasaran karena kematian ternak ini kan belum didiagnosis secara lebih lanjut. Maka dapat disimpulkan bahwasannya akan terjadi kontroversi dari kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya atau interaksi keempat, yakni ada interaksi antara penjual daging dan juga warga terdampak. Warga terdampak di sini dapat diasumsikan sebagai para masyarakat yang mengkonsumsi daging, yakni berupa disosiatif kontroversi, di mana warga yang akan membeli daging tersebut akibat adanya jangkitan dari parasit ini yang mengakibatkan kematian akan enggan mengkonsumsi daging tersebut apabila informasi tersebut akan tersebar, khususnya bagi para ibu-ibu yang akan membeli daging tersebut kemudian mendengarkan kabar dari informan lain bahwasanya daging sapi di daerah tersebut itu banyak yang mati akibat jangkitan dari parasit. Hal tersebut dapat mengakibatkan kontroversi dari kedua belah pihak. Kemudian interaksi kelima yakni adalah interaksi dari pedagang daging sapi dengan dinas kesehatan, di mana interaksi ini terjadi secara disosiatif konflik, yakni kasus kematian ternak sapi ini
yang diakibatkan oleh jangkitan parasit, maka pedagang daging harus menerima kebijakan dari Dinas Kesehatan, yakni pembatasan dalam pengadaan daging, terutama pada komoditas sapi, bahkan pemberhentian dalam penjualan daging sapi di daerah Merauke. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyebaran parasit ke tubuh manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur kultur universal dalam kasus ini. Yang pertama ada perawatan serta kelengkapan hidup, di mana dapat diartikan sebagai keterbatasan akses teknologi serta alat-alat yang mendukung dalam menjaga kebersihan kandang di daerah 3T. Pada kasus ini, keterbatasan secara teknologi dalam sistem peternakan, baik dalam penyediaan alat sanitasi, kemudian ketersediaan obat-obatan dalam penanganan gejala serta ternak yang telah terjangkit, kemudian kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki pengalaman dalam mengatasi serta mengobati ternak yang mengalami jangkitan infeksi ini. Kemudian dalam sistem pemeliharaan ternak di daerah Merauke ini juga masih menggunakan sistem pemeliharaan umbaran atau dilepas liarkan, sehingga belum adanya sistem budidaya atau peternakan yang dapat dilakukan secara intensif. Kemudian dalam pengkonsumsian pakan itu tidak terkontrol yang mengakibatkan ternak akan mengkonsumsi sumber pakan yang kualitasnya tidak diketahui serta kebersihan dari pakannya ini juga tidak diketahui. Selain itu, pada daerah Merauke juga terdapat keterbatasan penggunaan teknologi yang berperan dalam komunikasi, serta dalam penanganannya perlu adanya keterlibatan dari pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian ada yang kedua, unsur kedua, yakni mata pencarian atau sistem ekonomi yang terpusat pada satu jenis mata pencarian saja. Yakni di daerah Merauke, untuk menjadi seorang peternak sendiri bukan merupakan mata pencarian yang utama. Dikarenakan masyarakat di sini lebih condong mata pencarian utamanya itu di sektor pertanian dan juga perikanan. Sehingga dalam beternak sendiri, masyarakat hanya menggunakan ternak ini sebagai simpanan atau berupa tabungan apabila nanti dihadapkan pada satu fase masyarakat tuh membutuhkan dana yang lebih. Kemudian akibat dari hanya terfokusnya pada satu mata pencarian ini saja juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan pasar untuk menjual hasil ternak, sehingga para masyarakat juga masih enggan untuk beralih mata pencarian dari pertanian ataupun perikanan menuju ke mata pencarian berupa beternak. Di samping itu juga adanya kasus kematian ternak ini juga semakin memperburuk. Kemudian ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, di mana para peternak di Merauke ini umumnya masih berbasis komunitas lokal, sehingga dengan adanya kasus kematian ternak yang terjadi di Merauke ini, para peternak dan lembaga terkait seperti Dinas Peternakan dalam mengidentifikasi penyebab masalah perlu dilakukan dengan membentuk sebuah organisasi sosial, di mana organisasi sosial ini juga dapat berperan sebagai penampung atau wadah dari aspirasi para peternak. Kemudian kurangnya ketersediaan lembaga swadaya masyarakat ini juga dapat mengakibatkan aspirasi dari para peternak ini sulit tersampaikan ke beberapa pemerintah, contohnya ke pemerintah daerah secara langsung ataupun ke dinas peternakan. Kemudian ada secara bahasa. Dalam secara aspek bahasa, di sini digunakan sebagai media komunikasi. Adanya penyampaian informasi yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan dari penyakit ini, lebih khusus kepada masyarakat lokal Merauke yang terkadang masyarakat mayoritas ini masih menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasi. Kemudian ada sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan di sini umumnya pada masyarakat Merauke kematian disebabkan oleh kemampuan masyarakat juga dapat menjadi faktor, di mana masyarakat setempat atau peternak lokal kurang memahami bagaimana cara mengendalikan serta mengidentifikasi sekaligus mengatasi penyakit ternak ini, mulai dari gejala awal hingga penanganan apabila ternak telah terjangkit itu masih sangat kurang di daerah Merauke. Kemudian ada dari aspek religi, di mana berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat di Merauke terdapat bagaimana cara masyarakat dalam merespon kasus ini. Kemudian jangkitan parasit ini yang membuat kematian massal pada ternak, seringkali masyarakat itu menghubungkan dengan
berbagai faktor dalam hal-hal spiritual seperti adanya pelanggaran hukum adat dan gangguan dari roh-roh lainnya, sehingga akibat dari asumsi dari masyarakat ini dapat merujuk kepada kutukan atau mengakibatkan masyarakat ini juga lebih cenderung mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami ini, bukan menggunakan metode secara modern, melainkan mereka lebih percaya untuk berkonsultasi kepada seseorang yang dianggap memiliki kemampuan lebih dalam hal spiritual. Di samping itu juga tenaga veteriner atau kedokteran hewan juga masih sangat minim di daerah Merauke selaku daerah 3T tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait posisi strata sosial serta status dan role dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada peternak tradisional, di mana peternak tradisional ini menempati strata menengah ke bawah. Hal ini disebabkan oleh para peternak di daerah terpencil seperti Merauke. Terkadang dalam pengelolaan ternak skala kecil itu atau skala rakyat umumnya masih mengandalkan pengetahuan yang dimiliki, terutama pengetahuan lokal serta keterbatasan akses terhadap teknologi. Selain itu juga modal yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab sehingga peternak lokal ini hanya bergantung pada hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian peternak tradisional berdasarkan statusnya, para peternak ini memiliki status sosial sebagai pekerja kelas menengah ke bawah, di mana para peternak ini pada lingkungan masyarakat setempat sering dianggap juga sebagai tulang punggung perekonomian lokal yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Sedangkan role-nya sendiri yakni para peternak sebagai produsen utama yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan serta produktivitas ternak sapi. Dalam konteks ini juga peternak juga memiliki peran yakni sebagai pihak yang terdampak langsung terkait kasus ini. Kemudian yang kedua itu ada dokter hewan, di mana dokter hewan di sini memiliki strata sosial menengah ke atas. Alasannya karena pada saat terjadinya kasus ini, dokter hewan sangat dibutuhkan baik oleh peternak ataupun pemerintah setempat. Sehingga berdasarkan pengetahuan serta jasa yang diberikan oleh dokter hewan akan meningkatkan strata sosial dan strata ekonomi dari dokter hewan. Untuk statusnya sendiri yakni sebagai tenaga profesional di kelas menengah ke atas, ya disebabkan oleh tadi pemberian jasa serta pengetahuan mereka dalam menangani permasalahan ini. Kemudian untuk role-nya yakni sebagai penyedia layanan kesehatan dengan cara memberikan diagnosa serta pencegahan atau pengobatan pada ternak yang telah terinfeksi. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintah daerah dan dinas peternakan, yakni memiliki strata sosial berada pada tingkat atas karena dua kelompok ini memiliki wewenang dan otoritas dalam membuat kebijakan serta keputusan yang terdapat pada bidang peternakan, baik terkait kesehatan, pendistribusian pakan, serta obat-obatan lainnya itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan dinas peternakan. Kemudian, apabila terjadi kasus ini, tidak terlalu mempengaruhi strata sosial dari kedua pihak ini. Kemudian, untuk statusnya sendiri, pemerintah dan dinas peternakan memiliki birokrasi pada puncak struktural sosial kelompok pemerintah, memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta membantu masyarakat yang terdampak seperti peternak dalam mengambil keputusan. Kemudian, adapun role-nya sendiri dari kedua belah pihak ini adalah kebijakan, kemudian pengambilan keputusan juga, serta bertugas untuk menyediakan layanan yang dapat membantu para peternak terdampak sehingga para peternak ini dapat memperoleh subsidi selama kasus ini terjadi. Kemudian yang keempat itu ada pedagang atau distributor daging, yakni berada pada strata sosial menengah. Hal ini disebutkan karena para pedagang daging ini memiliki akses pasar yang lebih luas, kemudian secara pengetahuan ekonomi juga lebih bisa mengendalikan status ekonominya ketimbang peternak itu sendiri. Kemudian untuk statusnya sebagai pelaku ekonomi kelas menengah, yakni memiliki peran sebagai rantai pasok produksi ternak. Kemudian kelompok distributor ini juga memiliki status sosial setinggi pemerintah atau dokter hewan, akan tetapi mereka penting untuk memastikan pendistribusian daging ini ke pasar. Untuk role-nya sendiri, mereka memastikan alir produksi daging dan peternak ke pasar itu atau ke konsumen itu harus sesuai dengan rantai pasok, sehingga nanti akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi para pendistributor di sini tidak terlalu terdampak dalam permasalahan ini karena mereka mampu
berpotensi untuk menjalin kerjasama dengan para peternak lainnya yang tidak terdampak. Kemudian ada perusahaan obat-obatan, di mana perusahaan obat-obatan dan pakan ternak ini berada pada strata sosial atas karena keberlangsungan ternak dan kesehatan ternak ini sangat ditunjang oleh perusahaan obat-obatan dan juga pakan. Dan pemerintah juga sangat bergantung pada perusahaan ini karena untuk pencegahan serta penanganan ternak diperlukan kualitas pakan yang baik serta obat-obatan yang memadai. Kemudian perusahaan obat-obatan dan juga pakan ini mereka yang mengatur dari segi harga ataupun fluktuasi pada harga pakan. Kemudian yang keenam itu ada masyarakat umum atau konsumen daging, yakni strata sosialnya itu bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Di sini masyarakat dapat menempati dua kelas sosial, yakni apabila ekonominya berada kelas menengah ke atas, maka masyarakat tersebut berhak untuk memperoleh daging dengan kualitas yang baik. Sedangkan apabila masyarakat dengan perekonomian kelas menengah ke bawah, maka tidak ada cara lain selain masyarakat ini akan mendapatkan asupan daging dengan kualitas yang lebih rendah. Kemudian untuk role-nya sendiri, para pembeli daging ini merupakan sebagai pelaku dalam rantai ekonomi karena adanya permintaan dari produk peternakan ini sendiri diakibatkan oleh keinginan dari para konsumen. Dan permintaan yang tinggi ini juga akan mempengaruhi harga kenaikan daging. Kemudian ada social mobility dengan arah gerak vertikal ke bawah, yakni pertama ada peternak tradisional. Hal ini dikarenakan akibat kematian ternak yang terjadi, sehingga ini membuat para peternak itu akan mengalami penurunan baik secara kualitas ekonomi serta strata sosialnya. Karena di sini para peternak akan berpotensi untuk kehilangan mata pencariannya. Yang kedua ada distribusi daging lokal. Karena akibat kematian ternak secara massal, para pedagang daging dalam skala kecil ini juga berpotensi akan mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan jejaring pelanggan. Kemudian ada social mobility vertikal ke atas, yakni dialami oleh dokter hewan atau lembaga kesehatan hewan, di mana akibat kasus ini permintaan jasa dari dokter hewan itu semakin meningkat untuk penanganan ternak yang terdampak. Kemudian ada social mobility horizontal. Yang pertama itu pada pemerintah daerah dan dinas peternakan, karena apabila terjadi kasus ini, kedua organisasi ini atau kelompok ini tidak mengalami perubahan status sosial apapun. Hanya saja kedua organisasi ini atau kedua kelompok orang ini akan bertindak sebagai mediator atau bertindak sebagai fasilitator dalam penanganan kasus ini. Kemudian yang kedua itu adalah peternak yang tidak terdampak. Peternak yang tidak terdampak di sini dapat disimpulkan bahwasanya apabila di daerahnya itu belum terjangkit wabah yang disebabkan oleh parasit tadi, sehingga para peternak yang tidak terdampak ini dapat berhati-hati atau dapat mencegah agar ternaknya tidak tertular. Selanjutnya di sini ada solusi yang dapat kita terapkan dalam penanganan kasus ini sendiri. Yang pertama itu ada pemenuhan infrastruktur di wilayah kawasan 3T, di mana di sini membutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk menyediakan atau mensupport alat komunikasi baik berupa jaringan ataupun media komunikasi yang memadai, serta penyediaan alat-alat yang dapat menunjang baik dari segi sanitasi kandang ataupun penyediaan beberapa perusahaan yang dapat memastikan kualitas pakan dari ternak yang berada di wilayah Merauke ini sendiri. Kemudian di sini pemerintah dapat memberikan edukasi terkait bagaimana proses manajemen pemeliharaan ternak secara modern, sehingga peternak mampu memantau kondisi ternak baik secara real time yang meliputi tingkah laku, pola makan, dan suhu tubuh, sehingga apabila terjadi adanya komplikasi ataupun jangkitan dari penyakit, para peternak mampu memberikan penanganan pertama dalam penanganan kasus tersebut. Kemudian yang kedua ada pada sistem mata pencarian dan ekonomi yang terpusat pada satu bidang. Di sini dari pemerintah lagi harus menyediakan peluang pasar ataupun peluang pasar agar para pelaku usaha di dalam bidang peternakan ini dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ternaknya. Selain itu juga dapat menarik minat masyarakat untuk berpindah profesi atau menambah profesinya sebagai seorang peternak, sehingga kualitas dari kesehatan ternak pun akan semakin terjamin.
Kemudian yang ketiga itu ada sistem masyarakat atau organisasi sosial perlu untuk dibentuk, yakni sebagai penampung aspirasi agar apabila ada masalah dalam bidang peternakan sendiri, terdapat lembaga LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang dapat menampung aspirasi dari para peternak tersebut. Kemudian yang keempat, solusi keempat yakni dengan pada sistem komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi seperti informasi terkait kesehatan ternak, perlu digunakan bahasa yang familiar di lingkungan masyarakat Merauke. Selain itu juga pemerintah atau lembaga dinas peternakan juga dapat mengikutsertakan para ketua adat dari masyarakat setempat untuk mempermudah jalannya proses penyampaian informasi. Kemudian yang kelima itu ada pada solusi pada sistem kepercayaan masyarakat di sini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat, yakni dengan proses pengedukasian dalam penanganan kesehatan ternak yang modern, yakni perlu ada seseorang yang ditunjuk sebagai menjembatani sekelompok orang sehingga informasi yang diberikan itu dapat dipercaya oleh masyarakat setempat. Kemudian dalam proses pengenalan obat-obatan secara modern ini dapat diselaraskan dengan praktik sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang telah berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil tugas saya di pertemuan 1 hingga pertemuan 5 terkait pembahasan kasus kematian ternak yang terjadi di wilayah Merauke. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam proses penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.